Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang banget rasanya bisa kembali menyapa kalian di channel Keluarga Zaki. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan pasti pernah berdoa dalam diam, dalam tangis, dalam sujud, atau bahkan dalam keluh yang lirih kita panjatkan harapan kepada Allah. Tapi di balik setiap doa, ada satu pertanyaan besar. Apakah Allah akan mengabulkan ucapan dan doa kita? Hari ini kita akan membahas 3 tanda bahwa ucapanmu, doamu, harapanmu sedang atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda ini bukan berdasarkan nafsu manusia, tapi berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan pengalaman para salafus salih. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita bukanlah hal sepele? Dalam Islam, ucapan adalah doa. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang diridai oleh Allah, padahal ia menganggapnya remeh, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah, padahal ia tidak menganggapnya benar, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar dampak sebuah ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa sering kita melihat orang-orang yang hidupnya tenang, damai, diberi keberkahan dalam rezeki, keluarga, dan urusan lainnya. Salah satu sebabnya bisa jadi karena ia terbiasa mengucap yang baik-baik. Coba perhatikan orang yang setiap pagi mengucap bismillah sebelum memulai aktivitas. Orang yang senantiasa berkata Alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalimat yang kita lontarkan entah dalam keadaan sadar, marah, bercanda, atau bahkan sekadar refleks dapat menjadi sebab datangnya kebaikan atau justru musibah. Lisan manusia adalah pedang yang paling tajam. Lah bisa menyelamatkan, tapi juga bisa mencelakakan. Lah bisa mengangkat derajat, tapi juga bisa menjerumuskan ke dalam jurang kehinaan. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, padahal Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku dengan baik. Bukhari dan Muslim. Kata-kata negatif bukan hanya menunjukkan pesimisme, tapi juga mencerminkan kurangnya keyakinan kepada kekuasaan Allah. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang tak yakin? Ingatlah, lisan adalah cerminan hati. Kalau yang keluar dari mulut itu bisa menjadi kenyataan karena Allah Maha mendengar. Saudaraku, seringkali orang merasa bebas berkata apa saja karena ucapan tidak terlihat tak seperti perbuatan. Tapi Islam mengajarkan bahwa lisan pun akan dimintai pertanggungjawaban, dicatat, tak ada yang terlewat, bahkan keluh kesah kecil pun tercatat, canda yang berlebihan pun tercatat, ucapan marah pun dicatat. Maka, berhati-hatilah. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Arahkan setiap ucapan menjadi doa. Biasakan mengatakan hal-hal baik. Contoh kecil, ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung berkata, dasar anak nakal, tapi katakan, nak, kamu anak soleh, ayo perbaiki lagi. Ya, ketika ada musibah jangan berkata, sial banget hidupku, tapi katakan, ini ujian dari Allah. Orang yang tidak pernah putus menyebut insya Allah dan subhanallah, ucapan-ucapan itu mengandung doa, pengakuan atas kuasa Allah dan bentuk ketundukan hati, dan Allah Maha mendengar. Bahkan ucapan itu bisa menjadi sebab datangnya pertolongan dari arah yang tak disangka. Di sisi lain, banyak orang tak sadar bahwa ucapan buruk pun bisa menjadi doa. Ketika seseorang berkata, aku ini memang apes terus, hidupku selalu siap, kayaknya aku bakal gagal deh, udah aku pasti tidak mampu. Tanpa sadar dia sedang mendoakan dirinya sendiri dengan hal buruk. Padahal Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku dengan baik. Bukhari dan Muslim. Kata-kata negatif bukan hanya menunjukkan pesimisme, tapi juga mencerminkan kurangnya keyakinan kepada kekuasaan Allah. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang tak yakin? Ingatlah, lisan adalah cerminan hati.
kalau yang keluar dari mulut itu bisa menjadi kenyataan karena Allah Maha mendengar. Saudaraku, seringkali orang merasa bebas berkata apa saja karena ucapan tidak terlihat tak seperti perbuatan. Tapi Islam mengajarkan bahwa lisan pun akan dimintai pertanggungjawaban, dicatat. Tak ada yang terlewat, bahkan keluh kesah kecil pun tercatat. Canda yang berlebihan pun tercatat, ucapan marah pun dicatat. Maka, berhati-hatilah, lalu bagaimana? Seharusnya kita bersikap, arahkan setiap ucapan menjadi doa. Biasakan mengatakan hal-hal baik. Contoh kecil, ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung berkata, "Dasar anak nakal," tapi katakan, "Nak, kamu anak, ayo perbaiki lagi." Ya, ketika ada musibah jangan berkata, "Sial banget hidupku," tapi katakan, "Ini ujian dari Allah." "Nak, kamu anak soleh, ayo perbaiki lagi." Pasti ada hikmah. Ketika teman bercerita tentang kesulitannya, jangan berkata, "Wah, kamu berat banget hidupnya." Tapi katakan, "Insya Allah kamu kuat. Allah tidak akan membebani di luar kemampuanmu." Ucapan seperti ini bukan hanya mengubah suasana, tapi mengubah nasib. Saudaraku, dalam Islam ucapan bukan hanya kata-kata, ia adalah doa. Ia adalah cermin hati. Ia adalah takdir yang sedang dijemput. Maka hati-hatilah dalam berkata. Jadikanlah lisanmu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan malah menjauhkan dirimu dari rahmat-Nya. Berkata baik itu tidak tampaknya luar biasa. Maka mari kita mulai dari sekaranglah yang indah. Meski belum terjadi kata-kata harapan, meski hati masih lemah, kalimat syukur, meski hidup belum sempurna, lalu apa tanda jika ucapan atau doamu akan dikabulkan oleh Allah? Tanda pertama, hatimu bergetar saat mengucap. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka." Saudaraku, ucapan yang keluar dari hati yang hidup akan mengetuk pintu langit lebih cepat ketika engkau mengucap doa, harapan, atau bahkan hanya sebuah istighfar dan hatimu bergetar. Air matamu mengalir tanpa paksaan dan jiwamu seperti meleleh di hadapan Allah. Itu tanda pertama. Allah sedang memperhatikanmu. Itu bukan getaran biasa, itu adalah getaran rohani. Tanda bahwa pintu langit sedang dibuka untukmu. Jangan remehkan air mata dalam sujud. Jangan anggap biasa ketika hatimu terasa sangat dekat dengannya. Karena bisa jadi itu saat dimana Allah mengabulkan ucapmu bahkan sebelum engkau selesai berdoa. Tidaklah seorang hamba menguapkan doa yang tidak mengandung dosa, memutus silaturahim, dan tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah isi ucapanmu. Apakah yang kamu pinta adalah kebaikan, untuk balas dendam, bukan untuk menyakiti, bukan karena iri, bukan karena emosi. Kalau ucapanmu lahir dari niat yang bersih, mengandung kasih, menyatukan bukan memecah, maka itu tanda kedua. Allah mencintai ucapan itu. Ucapan yang Allah sukai adalah yang bersih dari syahwat dan niat buruk. Seperti doa Nabi Yusuf Fang berkata, "Ya Allah, lebih aku pilih penjara daripada aku melakukan maksiat." Bayangkan Nabi Yusuf pun memilih ucapan yang suci dan rela dengan kesulitan demi menjaga kehormatan di hadapan Allah. Tanda ketiga, setelah mengucap Allah memberimu kesabaran. Inilah yang paling jarang disadari. Doa yang dikabulkan seringkali diawali dengan ujian. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' sedang mereka belum diuji?" 2. Kamu meminta rezeki. Allah justru membuatmu kehilangan satu pekerjaan agar kamu menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kamu meminta jodoh. Allah menjauhkanmu dari orang yang salah agar hatimu siap menyambut yang tepat. Meminta kesembuhan. Allah menguatkan jiwamu dulu. Karena tubuh yang sembuh tanpa jiwa yang kuat hanyalah sia-dia. Jika setelah mengucap doa, Allah tidak langsung memberi hasil, tapi justru menanamkan kesabaran dan kekuatan dalam dirimu, itulah tanda ketiga. Allah sedang menyiapkan pengabulan doamu. Saudaraku,
Terkadang kita terlalu sibuk melihat hasil hingga lupa melihat proses yang penuh berkah. Jangan putus asa, teruslah berdoa, teruslah berkata baik. Karena bisa jadi malam ini adalah malam di mana ucapanmu didengar langsung oleh Allah yang Maha Tinggi. Ucapkan dengan hati, ucapkan dengan niat yang bersih. Ucapkan dengan sabar, karena Allah tidak pernah tidur, Dia Maha mendengar. Dan tidak ada doa yang sia-sia jika disampaikan dengan keyakinan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. 3 tanda ini bukan satu-satunya tapi cukup menjadi pertanda bahwa Allah mencintai ucapanmu. Bahkan jika tidak dikabulkan sekarang, bisa jadi Allah menyimpannya untuk waktu terbaik atau menggantikannya dengan yang lebih baik atau menghindarkanmu dari keburukan yang kamu tak tahu. Jangan lelah berharap, jangan malu menangis kepadanya. Karena selama hati masih hidup dan niat masih suci serta kesabaran masih kau jaga, insya Allah ucapanmu sedang menuju pengabulan. Sahabat, mulai hari ini jangan anggap remeh apa yang kau ucapkan karena setiap kata bisa menjadi doa baik untuk keberkahan atau sebaliknya. Maka biasakanlah berkata yang baik, penuh harapan, dan penuh iman. Karena siapa tahu dari satu ucapan sederhana, takdir hidupmu berubah selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga lisan dan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.